surga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua satu persatu, dan layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan dan kuasa Tuhan turun atas kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Terlebih kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk bisa melakukannya ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan dengan judul kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Kita baca 2 Timotius 3:1-5. Ayat pertama dikatakan begini: Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, manusia akan egois dan materialistis, membual dan sombong, memfitnah dan memberontak, tidak tahu diri dan tidak memperdulikan agama. Kemudian yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini, jangan kaget karena memang Alkitab sudah memberitahukannya. Bahkan 2000 tahun yang lalu, kebanyakan orang akan mengikuti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Perhatikan di sini ada perintah yang sangat keras dan berkata, jauhilah mereka itu. Kita katakan bersama-sama yang jauhilah mereka itu. 1, 2, 3. Jauhilah mereka itu. Orang yang seperti apa? Orang yang tadi dari ayat 1 sampai ayat yang kelima itu, yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang pada akhir zaman. Artinya kalau beberapa di antara ciri-ciri tadi ada melekat dalam diri kita, Tuhan berkata, jauhilah itu. Kalau tadi itu orang lain, maka jauhilah mereka itu. Tapi kalau hal itu ada dalam diri kita, jauhilah itu. Karena saya percaya kita pun sedang berjuang dengan hal ini. Betul? Saya dan saudara sedang berjuang dengan salah satu atau salah dua atau bahkan salah 3 sampai ke Solo. Jadi kita harus berjuang untuk menjauhi mereka itu. Nah, mengapa harus menjauhi ya? Kan ada alasannya. Mengapa? Karena perhatikan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan. Kemudian ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada.
Dan ada 2 poin penekanannya. Pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu dikatakan jangan bodoh, tetapi jadilah bijak, jadilah orang arif. Kesimpulannya begini. Pikiran kita harus digunakan belajar firman Tuhan. Dan waktu yang ada adalah kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Jadi kesempatan belajar firman Tuhan itu disimpulkan dengan beribadah. Nah, sehubungan dengan beribadah, 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya periksa kata nenek-nenek tua itu wanita-wanita yang sudah berumur. Dan seringkali memang di gereja-gereja orang-orang jenis ini paling suka menasihati orang. Kadang-kadang orang-orang seperti ini bahkan kadang-kadang memerintah dan mengarahkan, bahkan mengatur pendeta. Karena kadang-kadang dari belakang sana dia berkata, Tuhan berbicara kepada aku. Aku melihat bernubuat segala macam. Karena kadang-kadang orang yang seperti ini biasanya kan kalau sudah berumur itu kepingin didengarkan. Apalagi kalau misalnya ini orang sudah hidup sendirian atau nggak didengarkan di rumahnya. Dia kepingin didengarkan lalu menggunakanlah keinginan didengarnya itu di gereja. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat hadir dimanapun. Ibadah ibu, bahkan ibadah kaum bapak kalau perlu dia hadir. Tujuannya apa? Mau menyampaikan nubuat, mau menyampaikan suara Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa orang seperti ini. Kadang-kadang itu menjengkelkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, latihlah dirimu yang seperti itu, jauhi. Latihan beribadah untuk apa? Ini manfaat olahraga ya, supaya sehat dan tidak sakit. Nah, saudara kalau olahraga, ada sih olahraga karena sakit, jadi dia berolahraga karena disuruh oleh dokter. Tetapi sebelum sakit, olahragalah. Amin. Karena manfaatnya itu, ini tadi supaya sehat dan tidak sakit. Kalau sudah sakit, olahraganya terbatas. Manfaat latihan ibadah ini supaya iman sehat dan tidak sesat. Kalau saudara hanya mendengar khotbah di YouTube tapi tidak beribadah, saudara rawan menjadi sesat. Karena di sana ada banyak orang yang suka menyesat-nyesatkan, padahal dia pun sendiri sedang sesat. Karena mengapa? Saudara perhatikan bahwa seseorang itu tidak dinilai dari apa yang dia katakan, tetapi dinilai dari apa yang dia lakukan. Saya membaca komentar-komentar ketika orang berdebat sesama pakar, dalam tanda petik pengakuan mereka, mungkin karena merasa sudah bergelar doktor, jadi merasa paling pakar. Tetapi saudara, bahasanya sama sekali tak mencerminkan orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Saya sedih. Ada perdebatan di situ. Ada seseorang yang mengatakan si A sesat karena teologinya sekian-sekian. Lalu ada orang, mengapa diumbar di media sosial, kenapa tidak bertemu saja dengan orang itu? Lalu tahu apa balasannya? Dia bilang begini, aku kalau ketemu dengan si B, aku bisa tempelin mukanya. Nah, saudara, ini doktor mengaku pakar dan mengaku pembela kebenaran, tapi kelakuan seperti preman. Lalu macam-macam, saudara. Makanya saya puji Tuhan nggak berteman dengan mereka, karena saya nggak mau sakit kepala. Karena mikirin hidup saya pun saya nggak terlalu kuat mikirin pikiran orang kelamaan, capek, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, kesempatan terakhir itu gunakan untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah.
olahraga boleh lupa, beribadah jangan lupa. Mengapa? Kalau engkau olahraga secara fisik, yang sehat hanya tubuh saudara, mental mungkin, tetapi roh saudara belum tentu sehat. Tetapi firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah tidak terbatas gunanya, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang akan datang. Artinya kalau saudara melatih diri untuk beribadah, maka manfaatnya nanti sampai ke tusurgui, langit baru, bumi baru. Nah, olahraga boleh lupa, beribadah jangan lupa. Mengapa? Karena ada alasannya. Nah, ini alasannya. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan bahwa yang dikatakan ini adalah orang-orang Kristen, pasti. Lebih daripada itu, mereka ini adalah orang yang melayani, karena mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat demi namamu Tuhan. Pastilah ini orang-orang yang melayani Tuhan. Saya nggak mengatakan kalau mereka pasti pendeta, tetapi setidaknya mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Karena kalau tidak melayani Tuhan, pasti nggak pakai usir-usir setan. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Perhatikan, tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Hasil akhirnya adalah tak dikenal, bahkan dituduh sebagai pembuat kejahatan. Kok sampai hati Tuhan mengatakan itu? Ini orang-orang pasti kalau kita nggak tahu diri dan berkata, Tuhan nggak tahu diri, aku udah bantu kok ngumpulin orang masuk kerajaan surga. Kok aku nggak dikenal? Tetapi kata tak dikenal di sini, tidak dikenal di sini menggunakan kata ginosko, artinya dinikmati, dipahami. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini tak pernah bermanfaat dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan tak mengenal orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Karena kalau ngomong doang, semua bisa. Masih ingat anak-anak Skewa? Mereka terkesima ketika melihat Paulus mengusir setan, setannya langsung lari tunggang langgang. Lalu 3 putrinya Imam Skewa, ini dukun sebenarnya, merasa bahwa keren juga ya nama itu, dan mengira bahwa nama Yesus adalah mantra. Lalu mereka bertemu dengan orang yang kerasukan, lalu bertiga putrinya ini mau mendemonstrasikan mantra dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluarlah! Dalam nama Yesus keluarlah! Setannya santai aja ngomong, Petrus aku kenal, Yesus aku kenal, lu siapa? Bayangkan, iblis pun pura-pura tak kenal. Makanya Yesus berkata, aku tidak kenal. Jadi sekarang jangan kaget. Karena sekali lagi, dari buahnya kamu mengenal imannya. Saudara, beberapa apologet Kristen seperti Christian CP Christian Prince
dan beberapa yang lain, ketika mereka menjelaskan tentang iman Kristen, kalau ada orang bertanya, lah, Sipi, bukankah orang-orang Kristen juga di tempatku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, tak seperti yang engkau katakan itu? Sipi langsung ganas, dia bilang begini, oh, jangan mengira kalau mereka itu Kristen. Banyak orang Kristen palsu sekarang. Jadi jangan melihat kalau mereka ke gereja pasti orang Kristen. Kalau mereka melihat mereka melayani pasti orang Kristen. Tunggu dulu. Karena yang perlu kita periksa adalah buahnya, bukan apa yang dia katakan. Adalah sangat menyedihkan kalau kita. Dulu sih saya bangga mengaku melayani, sudah pernah melayani 28 tahun di salah satu denominasi. Sekarang saya merasa bahwa saya belum melayani dengan benar sebenarnya selama itu. Karena selama itu motivasi saya kadang-kadang diselingi dengan keinginan populer, keinginan dihormati, dan kadang-kadang mengeluh kalau diperlakukan kurang proporsional. Dan menurut saya, nah, masa saya di sini melayani sekian-sekian kok nggak dapat penghargaan. Nah, orang yang melayani model seperti itu kan tidak punya manfaat, karena Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu, lu siapa? Kita dengan hebohnya berkata, Tuhan, aku ini loh yang melayani dulu di sana. Tuhan bilang begini, siapa ya? Sakit hati nggak? Untung Tuhan nggak bilang begini, sok kenal, sok akrab. Kita dengan pedenya teriak-teriak, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Oh ya? Aku bernubuat demi namamu. Oh ya? Aku melakukan banyak mujizat. Jangan-jangan dia pernah menghidupkan orang mati juga. Jangan-jangan dia pernah buat spanduk besar, hadirlah beramai-ramai, bawa sekalian orang mati. Hadirlah KKR. Jangan-jangan dia juga pelaku yang seperti itu. Zaman sekarang, saudara, mujizat itu paling laku. Mungkin saudara pernah melihat yang sedang viral, ada ibu-ibu di Afrika, tangannya dari sini pendek, lalu didoakan tiba-tiba jadi panjang, jadi normal. Pernah lihat itu? Orang itu dibayar 3 pendeta untuk diundang ke satu di KKR, karena dia punya penyakit, tulangnya di sini bisa dicopot-copot. Jadi tidak seperti kita yang ini bisa paten kan. Jadi tulangnya ini, dan herannya dia tidak merasa sakit. Jadi tulang sikunya ini bisa dicopot sampai dia dimasukkan ke sini. Jadi kelihatannya seperti cacat. Nah, lalu ketika diteriakin dalam nama Yesus, sebenarnya dia nggak diteriakin dalam nama Yesus, diteriakin dalam nama walaupun sejabat bisa, karena orang itu bisa meneruskannya. Dalam nama Mensen bisa. Cuman karena dia sedang menjual nama Yesus, gunakanlah dalam nama Yesus. Keluar. Laku sekali, saudara. Nah, orang-orang seperti ini jelas motifnya tidak sedang melakukan kehendak Tuhan, sedang jualan obat. Saudara, dulu saya waktu kecil di kampung kami sering sekali ada orang datang jualan obat, bawa kotak peti kayu, katanya ular. Lalu mulai dari awal sampai dia pulang, kotak tak pernah dibuka. Tapi sebentar lagi kita akan buka, tapi sambil jual obat. Sebelum kita buka, mari dibagikan dulu. Selesai dibagikan. Kotak tadi buka, udah selesai, udah bubar orang, tutup. Nah, orang yang hadir sering kali nggak tahu. Nah, kita kan anak-anak, penasaran, kita tungguin.
karena menjual rasa penasaran. Sekarang udah nggak laku kayak gitu, karena sekarang lebih canggih lagi. Jadi saudara, yang paling penting adalah melakukan kehendak Bapa di surga, bukan atraksi. Itulah sebabnya saudara, saya sama sekali tidak punya kekhawatiran memulai gereja di usia senja. Nggak ada modal, nggak ada apa-apa. Karena prinsip saya begini, kalau sudah nggak ada yang datang, gampang tutup. Itulah sebabnya saya tidak punya rencana punya gereja, punya gedung. Karena apa? Saya tidak mau menambah stres saya. Kalau Bapak Ibu di sini masih hadir, ya saya datang. Di sini murah kok biayanya, 300.000 sekali datang. Murah saudara, kalau saudara cari di semua kota, baru di sini yang ada hotel berbiaya seperti itu. Jadi saya nggak ada beban. Kenapa nggak ada beban? Ada yang bersedia membayar juga kok. Awal tenang aja, setiap ibadah nanti saya yang tanggung. Lalu saya untuk apa pusing? Dan saya juga tidak akan mengusahakan saudara supaya hadir, karena jalan yang benar itu sempit saudara. Tidak diperbaiki, dibuat tol, lalu dibuat rambu-rambunya. 3 km lagi ada jalan tol dan seterusnya. Bahkan di jalan ditawarin kartu tol. Ini enggak, jalannya sempit. Karena kalau saudara mau datang di sini, artinya saudara memang bersedia dihancurkan egonya, dihancurkan sombongnya, dihancurkan harapan-harapan saudara supaya kalau datang sama Tuhan pasti diberkati, pasti sehat, umur panjang, gemuk-gemuk. Nah kan di sini kan yang dibicarakan mati melulu, surga terus yang dibicarakan. Mungkin saudara punya, ya Pak walaupun udah tua, saya belum tua juga sih, saya rencananya umur 80, naik setahun. Masih berapa lagi ya? Kepinginnya sih 90. Sudah itu kan tinggal kepingin aja. Masalah Tuhan mau apa enggak, urusan belakang. Tapi perjuangan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang apa itu? Kehendak Bapa di surga adalah kembali kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, kata Allah. Nah, ini rancangan Allah semula. Inilah yang seperti inilah yang menempati Taman Eden. Nah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tolong diingat bahwa itu bukan nasib atau ditakdirkan bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Enggak, pada waktu itu kehendak Hawa lah yang memilih. Karena Hawa tidak diciptakan seperti robot. Hawa itu bukan merek Honda atau merek Tesla. Bukan. Dia juga bukan Android. Hawa itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, yang punya kehendak, perasaan dan pikiran. Ada roh, tubuh dan jiwanya. Jadi tolong mulai sekarang saudara, kalau ada masalah jangan salahkan Tuhan. Kebanyakan orang menutupi kesalahannya. Ini kehendak Allah, harus diterima. Kalau malaikat di situ berdiam, itu kelakuanmu. Siapa yang merasa bahwa Hawa jatuh dalam dosa itu karena nasib atau takdir atau destiny atau kehendak Allah? Enggak, sama sekali bukan kehendak Allah kejatuhan Hawa. Lalu Hawa ngajak suaminya, honey, ini apple Washington, buat dicokok sama dia toh, kan itu inspirasi HP paling mahal kan itu toh.
apel dicokot toh? Bukan apel utuh. Apel utuh berarti belum berdosa. Cokot saya toh? Baru kasih sama Mas Adam. Dualah cokotnya kan? Lalu kehendak Tuhan. Teologi kehendak Tuhan. Semua karena kehendak Tuhan. Tidak. Tetapi meskipun manusia itu jatuh ke dalam dosa dan terpaksa diusir dari Taman Eden karena gambar dan rupa Allahnya telah rusak, tidak memenuhi syarat lagi untuk tinggal di Taman Eden. Lalu sejak kejatuhan ini pun sebenarnya Tuhan sudah merancangkan rancangan untuk menyelamatkan manusia dengan akan mengirimkan seorang Mesias, anak manusia yang akan menebus Adam, Hawa, dan keturunannya sampailah ke kita. Nah, ketika kesempatan untuk bisa masuk surga itu disediakan melalui Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Nggak milih-milih, saudara. Untuk semua orang. Nah, masalahnya anugerah keselamatan itu tidak bisa sampai kepada kesemua orang karena tidak semua orang menerima. Keadilan Tuhan, semua orang tanpa Yesus harus masuk neraka. Tetapi ketika Kristus datang ke muka bumi ini, semua orang punya kesempatan masuk surga. Semua orang punya kesempatan masuk surga. Nah, sekarang ketika anugerah itu disediakan, maukah? Ya kita di sini pasti udah mau lah ya. Insya Allah gitulah ya kira-kira. Karena dari setiap 12 biasanya ada Yudasnya. Tapi kita kan nggak boleh pakai hitungan matematika seperti itu. Nggak ya nanti setiap kita hitung satu, setiap nomor 12 nanti aku Judas ya, nggak seperti itu. Tuhan tak menginginkan kebinasaan penjahat. Tetapi itu tergantung pilihan kita. Ketika kita mengatakan bahwa tergantung pilihan kita, bukan kita yang menentukan nasib kekekalan kita, tetapi kita menentukan memilih untuk menerima nasib kekekalan kita. Bisa dipahami ya? Karena ada satu ajaran yang mengatakan bahwa kita ini tidak punya andil sama sekali ketika kita diselamatkan. Lalu kita robot. Ada teologi yang mengajarkan bahwa Tuhan memilih si A masuk surga dan Tuhan memilih si B untuk dibinasakan. Kok Tuhan seperti itu? Kalau hal itu yang terjadi, saudara, sebenarnya saja nggak usah capek-capek. Nggak usah jadi pendeta lah. Saya dulu jadi tukang jahit, saudara. Saya ini sejak lahir udah pakai benang jahit, pakai gunting. Karena papa saya tukang jahit meskipun dia ketua jemaat, lalu dia tidak mau kalau saya jadi tukang jahit juga, saya dilarang belajar menjahit. Nah, karena genetika tukang jahit, ketika papa saya masuk gereja, saya pergi ke kios, saya menjahit di sana. Jadi saya belajarnya hari Minggu. Nah, sesudah saya pintar menjahit, papa saya itu tidak konsisten, saudara. Ketika dia tahu saya udah bisa menjahit, saya malah disuruh menjahit, nggak dibayar. Orang lain menjahit dibayar, saya jahit nggak dibayar. Kenapa? Saya anaknya. Saya makan dan minum masih ditanggung papa saya. Masa saya kerja lalu dibayar? Tapi saya tak ngerti waktu itu. Saudara perhatikan. Ketika saya merasa bahwa dirugikan oleh papa saya menjahit di tempat orang lain. Nah, orang lain itu saingan papa saya. Karena jalannya cuma 100 meter. Saudara tahu, saya menjahit di sana. Saya tidak mengerti konsep hubungan keluarga.
Papa dan anak saya tidak mengerti yang saya mengerti waktu itu. Pokoknya saya kalau kerja harus dibayar. Nah, kalau saya kerja di sana dibayar, saya pilih kerja di sana. Saudara tahu itu cuma berlangsung 6 jam. Ketika bapak saya lewat dia, di sana rupanya anakku, si bandel itu. Gitu. Datang dia di rumah, datang dia ke tempat, dia nggak ngomong sama tukang jahit sama bosnya itu. Dia langsung diobrak-abrik saya angkat mesinnya, karena mesin itu mesin papa saya angkat di situ, saya menjahit di situ. Diangkat, sesudah diangkat, saya habis saudara, dihajar habis-habisan. Papu, benjol-benjol lah saya. Nah sekarang saya ngerti, terlambat saudara. Kan saya anaknya, wajar dong bekerja untuk papa saya. Masa minta bayar? Saya kuliah dibayar di papa saya, bukan tukang jahit sebelah. Betul? Saya sakitkan papa saya bawa ke rumah sakit, bukan tukang jahit sebelah. Sama saudara. Kita mengabdi kepada Tuhan bukan untuk dibayar, bukan untuk diberkati. Percayalah saudara, pasti dipelihara. Amin. Pasti dipelihara. Tapi tolong jangan melakukan apapun kepada Bapa dengan harapan, Tuhan, berkatilah sampai hati sih. Kok gitu amat sih? Saya baru ada orang yang curhat dengan saya. Dia berdoa sesuai dengan keyakinannya, lalu sesuai dengan tanda-tanda yang ditetapkan, lalu jadi. Kemudian tak sesuai dengan diharapkannya. Lalu dia bilang begini, Tuhan, apa kau bercanda mempertemukan aku dengan orang itu? Tuhan, jangan gitulah, jangan guyon. Saudara, saya mau beritahu bahwa kalau saudara berdoa, jangan minta tanda dari Tuhan. Tahu nggak saudara, dalam Alkitab yang minta tanda itu adalah orang yang tidak percaya. Gideon kan karena nggak percaya makanya minta tanda. Abraham percaya, nggak minta tanda. Ketika Tuhan bilang, Abraham, wes persembahkan anakmu Ishak. Abraham percaya, minta tanda nggak dia? Tuhan, kalau betul-betul harus mempersembahkan anakku semata wayang yang udah kutunggu-tunggu selama 25 tahun, yang aku dapatkan di usia tua, Tuhan tolong berikanlah aku tanda. Enggak. Tapi banyak orang bangga menjadi Gideon. Padahal Gideon karena nggak percaya. Udah Tuhan beri, ikuti tanda. Masih kurang Tuhan, sekali lagi Tuhan, dan bos dompet aku. Belum cocok Tuhan, belum pas, belum seret, belum pakem. Dibalik Tuhan. Sebenarnya kalau kita percaya, santai aja berdoa, dan pasti Tuhan tunjukkan, jawab. Lalu nggak usah kita mengarahkan Tuhan. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Nangkap? Banyak orang seperti itu. Tuhan, berkatilah usahaku supaya aku melayani. Lalu Tuhan bilang, nggak usah kau melayani kalau gara-gara itu. Buat dewasa sedikit lah. Udah lama kan menjadi orang Kristen. Masa nggak dewasa-dewasa? Orang Kristen dewasa itu nggak diancam-ancam lagi. Berilah maka belahap tidak akan memakan bola. Yang begitu udah basi saudara. Itu sebabnya di sini nggak dijalankan persembahan. Dan saya tidak akan memprototi saudara kalau nggak memberikan persembahan di sana. Saudara nggak mau ngasih, saya kasih. Amin. Bebannya cuma 300.000 kok sekali ibadah, saya bisa bayar. Gak punya uang, saya punya kartu kredit, saya dianugerahi kartu kredit 2. Dan itu berlaku di sini. Orang dewasa kan udah gak kayak gitu. Kami waktu papa saya hidup sendirian,
karena ibu saya sudah meninggal sejak tahun 2006. Papa saya kan bukan pegawai negeri yang punya pensiunan, udah nggak punya apa-apa dia. Dia pensiunan tukang jahit. Siapa yang mau menggaji? Nah, kami anaknya 9. Saya anak yang tertua. Untunglah saya pendeta. Dan untunglah saya waktu itu sudah ikut suara kebenaran, di mana suara kebenaran mengatakan bahwa perbulan pertama harus mengurus orang tua. Oh, udah cocok. Udah, adik-adik saya tinggal saya takut-takuti. Jangan kasih perpuluhan pertama ke gerejamu. Di gerejamu nggak ada Tuhan, yang ada di situ pendeta. Dan pendeta yang menghabiskan perpuluhanmu. Tapi kalau kau kasih perpuluhan pertama kepada Tuhan, lalu orang tuamu nggak mau kasih, nggak kau biayai, engkau menghina Tuhan. Karena perintah keberapa itu? Kelima. Hormatilah orang tuamu, maka engkau akan diberkati dan panjang umur. Cocok dengan falsafahnya orang Cina. Betul Pak ya? Orang Cina mengatakan kalau kau menghormati, memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka engkau akan diberkati bagaikan pangeran. Sebelumnya saya punya konsep begini, yang penting kasih sama Tuhan. Orang tua nanti Tuhan yang ngurus. Tuhan bingung, orang tuamu kok aku yang ngurus? Nangkap nggak? Masukkah di akal? Kita bawa perpuluhan ke gereja, jutaan. Lalu orang tua kita minta persidebang, minta beli ikan asin. Kita katakan, udah gak ada aku Pak, udah aku kasih sama Tuhan semua. Kan gitu orang Israel. Aku udah gak punya uang ngurus orang tua, karena semua udah aku kasih sama Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku tidak makan, engkau memberi makan. Nah, kalau orang yang susah saja kita bantu, masa orang tua enggak? Mungkin bulan depan kita perlu belajar tentang konsep perpuluhan ya, supaya enggak meraba-raba ya. Pokoknya saudara ingat, memberi ke gereja itu nomor 5. Bayangkan nomor 5. Bisa-bisa nggak ada yang ngasih. Orang cuma 1 kali aja berbulan di ke gereja, takut-takut kamu menabur. Kalau enggak, makin takut-takut saudara. Berilah apa kau nggak diberi. Dia 60 kali lipat, 30, 100 kali lipat. Kau yang menang lotre aja. Kan saudara seperti beli buntut jadinya. Gimana, betul? Itu perjanjian lama. Beli perpuluhan itu bukan beli lotre. Nah, jeleknya lagi, semua yang bayar itu berharap dapat lotre. Nah, caranya piye? Sisanya siapa yang bayar? Enggak, saudara. Kalau saudara memberi kepada Tuhan, itu karena saudara berterima kasih. Nah, kalau berterima kasih itu masa mau diharapkan lagi? Ya nggak masuk di akal. Ketika kita imannya masih bayi, iya saudara, Tuhan saudara merengek-rengek. Saya juga pernah, saudara, saya juga pernah. Ketika saya baru selesai di wisuda di Manado S1, gelar STH. Lalu waktu itu karena dari Medan saya ke Manado itu naik Kambuna 8 hari, lalu terlintaslah di otak saya, Tuhan, masa aku datang naik kapal laut, pulang naik kapal laut juga, naik pesawat lah Tuhan. Lalu pikiran itu, Tuhan, mafia naik pesawat, masa aku hambamu loh Tuhan, hambamu loh, gitu saudara. Pakai ancaman Tuhan, hambamu loh ini, masa? Saudara, karena waktu itu masih bayi, Tuhan kasihan, nanti orang ini mutung, dia pikir tuh, dia gerakanlah jemaat. Dikasihlah tiket waktu itu Mandala Airlines 2. Saya dan istri saya. Karena kalau cuma saya lalu sudah naik kapal itu aneh. Jadi pertama kali waktu itu saya naik kapal, naik pesawat Mandala Airlines. Orang kampung saudara belum pernah naik pesawat. Baru dapat tiketnya serasa di pesawat.
Waduh, jalannya bersaksi, saudara. Segitunya. Lalu masa sampai sekarang saya mau berkelakuan seperti itu? Tuhan, mafia naik Mercedes, aku enggak. Kalau saya dikasih Mercedes, parkirnya nggak punya, bensinnya setengah mati. Pajaknya lebih parah. Pajaknya itu bisa membeli PCS 1 setiap tahun. Saya sekarang nyari-nyari motor yang harga 2 juta supaya ada tempat warang ini, nggak tembus-tembus, saudara. Lalu apakah saya merasa saya ini tidak dikasih? Saya ini orang paling bodoh kalau begitu, atau manusia kecentek, nggak besar-besar. Bantut, apa ya? Bahasanya goncot, apa ya? Soalnya saya kebanyakan berjalan, jadi banyak istilah yang saya nggak tahu itu cocok apa enggak. Kerdil. Bayangkan kalau umur 54 tahun, kelakuan umur 2 tahun, itu bayi ajaib. Lalu kalau saudara menjadi orang Kristen sampai sekarang kelakuannya masih seperti itu, Tuhan berkati dong. Masa kayak gini? Padahal dengan santai Tuhan berkata, kalau mau bekerja pasti diberkati. Itu loh orang-orang yang nggak kenal Tuhan, kerja keras diberkati kok. Masa kita kerja keras nggak diberkati? Jadi tentang berkat itu untuk Tuhan itu bukan hal yang perlu diributkan, bukan hal yang perlu dipersoalkan. Itu dipersoalkan oleh anak-anak. Sudah mati ya. Kesempatan terakhir untuk latihan beribadah. Mari, selamat berlatih. Beribadah itu, saudara, meskipun saudara mengalami banyak masalah, saudara tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau mengalami hal seperti yang dialami oleh Ayub, tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Bukan karena merasa nanti, Ayub aja dikasih 2 kali lipat, ini tahan aja sekali tahan, nanti pas 2 kali lipat, enggak pun dikasih 2 kali lipat, enggak apa-apa. Tujuannya bukan itu. Gimana Pak? Mau bersedia menjadi seperti Ayub aja? Dengan syarat seperti Ayub semua? Begitu apa 2 kali lipat? Kita sedang nyari apa? Di dunia ini kita hanya sementara. Ini sangat klise, tapi ini benar. Ini fakta. Saudara akan melihat ambulans dari rumah sakit setiap hari minimal 1. Saudara tinggal nunggu waktu saja. Saya tidak menginginkan saudara secepatnya loh. Tapi kita ini sudah antri. Jadi sebelum lonceng kadaluarsa berbunyi, berusahalah berlatih.